lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketua dan 4 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta 21 Desember lalu. Saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Inilah wajah baru Komisi Anti Rasuah yang warna-warni. Mereka berasal dari latar yang beragam. Sang Nakhoda Agus Raharjo adalah mantan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Satu-satunya perempuan dalam barisan komisioner, Basaria Panjaitan, berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Alexander Marwata, kenyang pengalaman sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Laude Muhammad Syarif adalah akademisi tulen dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sementara Saud Situmorang besar di lembaga spionase yaitu Badan Intelijen Negara. Di bawah kepemimpinan Agus Raharjo, KPK membawa semangat baru, menjalankan fungsi pencegahan yang sama pentingnya dengan penindakan. Yang lain, KPK juga diminta lebih baik dalam menjalin koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Di sini justru soalnya, kalangan aktivis anti korupsi khawatir KPK jilid keempat ini kurang terengginas dalam mengganyang koruptor. Di media sosial, mereka yang pesimistis memelesetkan KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi. Bahkan ada yang menyebut sebagai Komisi Pembela Koruptor. KPK jilid 4 ini memang baru karena membawa spirit baru dan terbentuk di masa pemerintahan baru hasil pemilu 2014. Namun publik menginginkan KPK baru ini bisa mencangkok semangat KPK lama yang diakui banyak kalangan efektif menindak para maling duit negara. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Ini adalah perjumpaan kita yang kedua dalam tahun 2016 ini. Kali ini saya keluar dari kantor dan bertemu dengan Ketua KPK yang baru, Bapak Agus Raharjo. Ini adalah wawancara televisi paling panjang pertama, kata Pak Agus, dengan berita satu yang sekarang Anda saksikan saat ini. Pak Agus, terima kasih sudah terima kami dalam DPS To The Point. Sudah 2 minggu lebih dan konsolidasinya apa aja Pak Agus? Selama 2 minggu banyak hal yang sudah kami lakukan. Pertama, 10 hari pertama kita sebetulnya diinduksi. Iya, saya juga sampai kita batal interview karena ada katanya kegiatan induksi. Apa itu? Jadi kami ini kan orang luar, supaya lebih mengenal KPK. Jadi dalam pengenalan KPK itu bukan hanya dipaparkan kepada kami roadmap KPK yang lalu, kemudian Renstra KPK yang lalu, sampai kemudian kita undang semua pimpinan, mulai dari jilid pertama sampai 3. Saya ketemu Pak Tumpak di bawah ketika datang ke sini. Kemudian kita bertemu dengan pegawai, kita bertemu dengan tokoh masyarakat, bahkan kita ketemu dengan teman-teman yang mungkin mengkritisi kami, antara lain CV. Jadi kalau tokoh masyarakat kita ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian Romo Magni Suseno. Nah, mudah-mudahan bekal itu menjadi landasan kami untuk menyusun Renstra 4 tahun ke depan. Jadi kalau dari sisi visi dan misi aja pada waktu Pansel dan Fit and Proper Test di DPR kan di antara kami berlima kan sudah berbeda. Betul. Ini kan harus disatukan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya kemudian kita harus sepakat di internal KPK untuk menentukan prioritas-prioritas ke depan. Supaya tidak nyanyi sendiri-sendiri. Betul, supaya tidak nyanyi sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu banyak Bang Don yang sudah kita kerjakan selama 2 minggu ini. Dan itu mudah-mudahan menjadi bekal kami untuk melangkah Jadi ke depan. Bertemu, konsolidasi, lalu kemudian buat Renstra untuk 5 tahun, 4 tahun, sorry. Betul. Untuk 4 tahun. Apa aja gambaran tentang Renstra ini? Renstra ini kami akan menentukan secara makro prioritas apa yang akan kami sentuh. Jadi kami juga mendapatkan masukan yang paling akhir Pak Luhut yang berkenan yang datang ke sini di KPK. Jadi Pak Luhut bercerita mengenai perpajakan, mungkin itu salah satu yang akan kami sentuh juga. Di samping sumber daya alam, kemudian yang tidak kalah pentingnya selalu kami menyampaikan kepada masyarakat ada keseimbangan yang cukup
baik mungkin ke depan antara penindakan dan pencegahan. Jadi tidak benar selama ini dibilang KPK di era Pak Agus ini adalah Komisi Pencegahan Korupsi. Tidak benar sama sekali. Bahkan kalau saya boleh sedikit cerita membuka sedikit rahasia di dalam ya. Saya sampai beberapa kali mendatangi teman-teman penindakan. Saya tagih, ini ada nggak OTT hari ini? Jadi mudah-mudahan dengan cara begitu nanti ke depan operasi tangkap tangan itu akan lebih intensif, akan lebih banyak. Pak Agus, menarik untuk saya sebentar saja disinggung tentang Renstra. Jadi ada tadi soal perpajakan, lalu kemudian soal kekayaan alam atau minerba, lalu kemudian ada lagi soal orang masih bicara soal pengadaan barang, bagaimana? Itu justru karena, ya mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri. Saya besar di sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi mulai eselon 2, kemudian sekretaris utama LKPP, yang berikutnya saya kepala LKPP mulai dari tahun 2010. Jadi mudah-mudahan saya sangat paham sekali mengenai proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ke depan dalam waktu dekat justru kita ingin melakukan penindakan dan pencegahan itu selama lebih terintegratif. Jadi kalau kita berbicara e-procurement itu kan hanya di tengah. Itu betul. Nah, yang kemudian kita belum bicarakan dan belum menjadi wajib adalah e-budgeting. Berikutnya kalau kita berbicara e-budgeting sudah beberapa waktu dibicarakan tapi belum bisa dilakukan sepenuhnya atau gimana? E-budgeting sudah dimulai oleh Kota Surabaya. Betul. Kemudian kalau tidak salah Gubernur DKI Pak Ahok mengambil dari dari Surabaya. Dan kemudian kita ketemu kan kemarin, loh ada UPS yang mestinya tidak di situ, gitu kan. Jadi kalau ini bisa diberlakukan di semua kementerian lembaga dalam waktu singkat, harapan saya transparansi mengenai planning and budgeting itu akan jauh lebih baik. Mengenal KPK-nya sudah cukup juga. Nah, ini adalah waktunya kita untuk bekerja. Waktunya bekerja. Waktunya untuk kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan memberikan bukti pada masyarakat bahwa KPK bekerja dengan keras untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda terburu-buru, tetapi banyak sekali harapan begitu duduk orang langsung mau lihat hasilnya. Kira-kira begitu Pak Agus, terasa bukan? Terasa. Jadi begitu saya duduk sebagai pimpinan ya, ya mungkin di antara teman-teman wartawan bahkan sudah beredar nomor HP kami semua. Betul. Sehingga pada waktu kami masih induksi, pertanyaan yang jumlahnya puluhan per hari tadi langsung bertanya mengenai kasus, gitu kan. Jadi kasus ini gimana, kasus ini gimana. Saya mohon maaf kalau belum bisa memberikan jawaban secara memadai, secara detail. Tapi yakinlah bahwa kami tidak akan bermain-main dengan kasus. Kami akan berdiri tegak kepentingan rakyat yang kami utamakan. Bagus. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena ketika Anda dan tim terpilih, banyak yang pesimis. Saya kira kalau Pak Agus baca dari media sosial, banyak sekali yang pesimis bahwa ini akan bekerja bagus. Bahkan ada yang underestimate. Jawaban Anda tentang ini? Itu sangat betul sekali Pak Bang Don ya. Jadi di banyak kesempatan saya juga menyampaikan, ya kalau di NBA basket Amerika dikenal yang namanya The Dream Team. The Dream Team, ya. Kami bukan The Dream Team. Jadi merasa bukan The Dream Team. Merasa bukan. Tapi saya pribadi yakin saya punya kompetensi untuk membawa KPK dan tentunya bersama teman-teman yang lain itu ke arah yang ukurannya nanti kalau diukur di akhir 4 tahun kami bertugas itu mudah-mudahan semuanya akan baik. Oke, bagus, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Jokowi menitipkan, lalu mengatakan titip negara ini. Suatu pesan yang penting sekali, tapi sebetulnya itu juga memperkuat komitmen kami di pimpinan KPK. Jadi Pak Jokowi sebenarnya pesannya sederhana, tapi sangat dalam.